Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin yang dirahmati Allah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai dan yang Bapak banggakan. Alhamdulillah, syukur ala ni'amillah, kita dapat dipertemukan kembali pada kegiatan MVLS ini. Dan tentunya ini kegiatan yang kedua ya bagi Bapak untuk mengisi materi kegiatan keagamaan di kegiatan MVLS ini. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, adapun tema kegiatan pada materi hari ini yaitu khairun nas man anfa'un nas. Artinya jadilah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, orang yang memberikan manfaat kepada orang lain selalu dibanggakan dan selalu dinanti-nanti oleh orang banyak. Baik itu oleh keluarganya sendiri maupun oleh masyarakat yang lainnya. Maka dari itu, jadilah kalian semua menjadi orang yang khairun nas man anfa'un nas. Jadilah orang yang bermanfaat bagi diri kita dan bagi orang lain. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, ada beberapa indikator, ada beberapa ciri seseorang itu bisa dikatakan bermanfaat bagi orang yang lain atau bagi orang lain. Yang pertama adalah dia selalu beriman dan beramal soleh. Dimanapun dia berada, sedang apapun dia berada, jadi senantiasa dia melakukan kebaikan-kebaikan, baik sifatnya untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Lalu yang kedua, salah satu ciri orang yang bermanfaat itu diantaranya senantiasa mau belajar Al-Quran dan mau mengamalkannya. Sebagaimana hal ini ditegaskan oleh Rasul di dalam hadisnya, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an dan mau mengamalkannya. Jadi ada dua hal yang dapat kita lakukan. Pertama, bagi kita yang belum bisa membaca Al-Qur'an, maka kita harus mau belajar. Jadi jangan punya rasa gengsi atau malu karena sudah besar, karena sudah jenjang SMA. Jadi tidak ada bahasa malu dalam belajar. Yang kedua, bagi siapa saja yang memang sudah mahir, sudah bisa membaca Al-Quran dengan baik, membaca Al-Quran dengan fasih, sesuai dengan ilmu tajwidnya, maka amalkanlah. Maka dua kelompok orang ini yang mau belajar dan mau mengamalkan, maka bisa dikategorikan orang yang baik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah. Lalu yang ketiga, salah satu indikator ciri orang yang bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang lain itu yaitu
tulal umur, panjang umurnya, dan dipakai untuk kegiatan-kegiatan kebaikan. Khususnya dalam kegiatan yang positif, kegiatan yang baik, kegiatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini juga diperkuat di dalam hadis Rasul, khairun nas mantulal umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baiknya manusia adalah yang mempunyai umur panjang dan wasuna amaluhu, dan baik amalnya. Jadi Allah berikan kesempatan umur yang panjang, dan umurnya ini dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang positif. Maka secara dohiriyah, secara pandangan dohir, otomatis ketika dia panjang umurnya, terus banyak kebaikannya, maka pahalanya pun akan besar. Itu secara pandangan dohiriyah. Tapi secara hakikatnya hanya Allah yang tahu. Karena terkait kegiatan amal-amal yang kita lakukan, kita sebagai manusia hanya sifatnya berikhtiar, berusaha. Diterima dan tidaknya amal yang kita lakukan tentunya itu kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau didasari dengan ilmu yang kita miliki sesuai dengan materi yang pertama Bapak berikan, yaitu tentang bagaimana kesuksesan seorang itu mencari ilmu itu harus didasari dengan syarat-syaratnya, maka insya Allah setiap apa yang kita lakukan kalau dibarengi dengan ilmunya, maka insya Allah akan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Akan sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh aturan-aturan Islam. Karena di dalam Islam diatur bagaimana ibadah yang baik ini dan bagaimana caranya. Atau bisa dikatakan kaifiat-kaifiatnya. Sehingga apa yang kita lakukan, terutama dalam berkaitan ibadah, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW yang bersumber berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Lalu yang keempat, salah satu indikator di antaranya orang yang bermanfaat itu, yaitu senantiasa selalu melakukan kebaikan, yaitu pastabikul khairat, yaitu senantiasa berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan atau berlomba-lomba dalam melakukan kebajikan. Sehingga apa yang dia lakukan itu bisa bermanfaat bagi dirinya dan bagi orang banyak yang ada di sekitarnya. Dan tentunya kita berharap, khususnya bagi kalian sebagai pelajar, mudah-mudahan kalian semua bisa menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kalian, bagi keluarga kalian, dan bagi orang banyak. Dan juga bermanfaat bagi nusa dan bangsa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, itulah diantaranya salah satu indikator yang bisa dikategorikan bahwa kita itu disebut orang yang bermanfaat atau berguna bagi orang lainnya. Dan mudah-mudahan kita semua, khususnya bagi kalian, termasuk pada kategori orang-orang yang sabikun, orang-orang yang senantiasa terdepan dalam melakukan kebaikan dan tergolong kepada waladun sabikun, yaitu anak yang bisa mengangkat derajat orang tua, anak yang bisa mengangkat derajat sekolah, dan anak yang bisa mengangkat derajat orang banyak. Sehingga ini semua menjadi suatu prestasi bagi kita, khususnya bagi kalian semua. Hadirin yang dirahmati Allah dan anak-anakku sekalian, barangkali itu materi kultum kedua yang dapat Bapak berikan. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak berikan
menjadikan ilmu yang bermanfaat bagi kalian semua. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk kepada kelompok khairun nas man anfa'uhum linnas, yaitu orang yang bermanfaat bagi orang lain. Barangkali itu yang dapat Bapak sampaikan. Apabila ada salahnya, mohon dimaafkan. Dan apabila ada benarnya, itu semata-mata taufik dan hidayah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hudma sofa wada makadar. Ambil yang baiknya dan tinggalkan yang buruknya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.